Semangat pagi Outcomers. Outcomers. Anda adalah outcomers karena Anda mampu menggunakan keahlian Anda untuk memfasilitasi kemudahan bagi pihak lain untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Itulah outcome. Outcomers, Human Resources Management. Apa itu human resource? Apa itu human resources? Dan apa itu human resources management? Kita perlu tahu sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan human resources management dan batas-batasnya, tanggung jawabnya itu sampai di mana. Mengapa? Karena sekarang eranya human capital management. Era model pengembangan SDM Indonesia yang mampu membuat atau mengangkat SDM Indonesia berkualitas global. Human capital management. Nah, jadi di mana posisi human resources management? Apakah human resources management masih diperlukan? Itu pertanyaan yang banyak sekali muncul saat ini. Oke, kita memahami human resources management sebelum kita memahami apa itu human capital management. Jadi ada kata resources, ada kata human resource, dan ada kata human resources. Oke, ada 3 hal nih. Human resource adalah bagian dari semua resources perusahaan. Bisnis perusahaan itu memerlukan resources atau sumber daya. Ada finansial, ada IT, ada marketing, ada sales, orang-orang yang ahli di bidang sales, ada SDM. Itu semuanya adalah resources untuk keberhasilan bisnis perusahaan. Nah, salah satu resources dari bisnis itu namanya human resource. Oke. Nah, sekarang ada kata human resources. Nah, human resource adalah bagian dari sumber daya dari bisnis perusahaan. Sementara human resources adalah resources for the human. Jadi, sumber daya yang diperlukan agar supaya SDM mau bergabung dengan perusahaan. Jadi, human resources management adalah tata kelola dan tata kendali semua sumber daya yang diperlukan agar ada SDM di perusahaan. Nah, contoh, mengapa sih publik atau masyarakat tertarik dengan perusahaan kita untuk mau bergabung dengan kita? Pasti karena mereka tertarik dengan sumber daya yang kita tawarkan, sumber daya yang akan kita berikan kepada mereka. Mereka pasti sudah mengetahui informasi mengenai perusahaan kita. Sumber daya apa yang akan mereka dapatkan? Begitu menarik, berbondong-bondonglah mereka akan datang ke perusahaan kita untuk mengikuti seleksi. Nah, jadi mereka tertarik karena ada sumber daya yang menarik. Nah, di samping tentunya pasti ada alasan-alasan pribadi yang lain kenapa mereka tertarik dengan perusahaan kita. Oke. Jadi, sebagai satu perusahaan tentunya kita memiliki strategi khusus bagaimana cara menarik potensi-potensi yang ada di masyarakat supaya mereka mau melamar ke perusahaan kita. Itulah strategi mengenai sumber daya yang akan kita berikan kepada karyawan nantinya. Nah, bagaimana mengetahui bahwa sumber daya yang kita berikan itu menarik bagi mereka? Tentunya dengan survei. Survei dengan perusahaan-perusahaan yang selevel dengan perusahaan kita, apakah mereka memberikan hal yang sama
atau malah lebih bagus dari kita, atau kurang dari kita. Survei, oke? Nah, outcomers setelah mereka karyawan menerima hak mereka, tentunya karyawan harus memberikan kewajiban mereka. Jadi ada hak dan ada kewajiban. Misalnya harus mentaati aturan kerja yang diberlakukan. Kemudian mereka siap menerima apa yang diperintahkan untuk melakukan kegiatan kerja. Itu kewajibannya. Jadi mereka punya hak dan mereka punya kewajiban. Nah, keseimbangan kerja di perusahaan itulah yang harus dimonitor, harus dikelola, harus dimanage, sehingga haknya diterima, kewajibannya juga diberikan kepada perusahaan. Jadi keseimbangan itu yang harus diperhatikan oleh seorang praktisi human resources management. Jadi setelah karyawan mendapatkan haknya, perusahaan berhak dong menerima haknya perusahaan dari karyawan, yaitu kewajiban karyawan. Oke, jadi setiap jabatan itu memiliki outcome bawaan. Awas ya, ini dia mulai muncul nih outcome bawaan. Outcome bawaan itu adalah maksud yang paling dasar adanya jabatan itu apa. Tapi maksud yang paling dasar itu adalah keberhasilan yang ada di imajinasi para direksi atau perusahaan dengan adanya satu jabatan itu apa? Keberhasilannya apa? Jaminan yang akan diberikan oleh jabatan itu apa? Itu adalah namanya outcome bawaan. Oke. Jadi salah satu kewajiban daripada karyawan adalah merealisasikan outcome bawaan dari jabatan yang dia dudukin itu. Oke, setiap jabatan pasti punya outcome bawaan, pasti itu. Oke, nah cuma saat ini masih jarang sekali yang merumuskan outcome bawaan itu secara tertulis dan masuk ke job desk. Padahal itu penting sekali. Oke, kita bicara job desk, kita nanti saja. Pasti kita akan masuk ke sesi job desk. Oke, jadi human resources memiliki outcome bawaan. Nah, saat dihadirkan di perusahaan, pihak human resources memiliki jaminan keberhasilan beberapa hal sebagai berikut. Misalnya ada seorang yang ahli human resources ada di perusahaan kita, maka dia punya outcome bawaan. Apa sih outcome bawaannya seorang human resources? Satu, ada struktur organisasi yang tepat, dan ramping. Satu. Dua, setiap jabatan itu terlengkapi atau dilengkapi dengan dokumen jabatan yang jelas. Jadi ada dokumen jabatannya, bukan sekedar kotak-kotak begitu saja. Terus, ketiga, semua kotak jabatan terisi penuh dengan karyawan yang berprofil tepat. Itu jaminan dari adanya seorang human resources. Kemudian setiap karyawan mentaati peraturan atau regulasi yang ditetapkan di perusahaan. Itu jaminannya. Terus hak karyawan diberikan dengan lengkap dan tepat waktu. Itu jaminan juga. Setiap karyawan perusahaan termotivasi dan merasa nyaman beraktivitas kerja di perusahaan. Dan satu hal yang penting juga, biaya SDM berada di tingkat wajar. Nah, jadi itu merupakan contoh dari outcome bawaan seorang HR. Ya, seorang HR person, seorang HR manager, itu outcome bawaannya. Jadi harapannya seperti itu. Nah, apakah cukup sampai di human resources management saja? Tidak.
Apakah kewajiban HR hanya cukup sampai membuat SDM merasa nyaman dan merasa semangat untuk menerima perintah kerja? Tidak. Oke. Kenapa? Karena karyawan harus dikelola agar menghasilkan output yang bernilai bisnis bagi perusahaan. Jadi harus dikelola sampai menghasilkan outputnya, tapi kualitasnya yang bernilai bisnis bagi bisnis perusahaan. Perusahaan berhak mendapatkan return on investment dari investasi karyawan di perusahaan. Return on investment bukan sekedar perasaan nyaman atau perasaan muncul bersemangat menerima perintah kerja saja, bukan. Tapi manajemen return on investment dari karyawan berupa output kerja, tapi yang berkualitas mendukung pencapaian bisnis perusahaan. Itulah namanya human capital management. Jadi kesimpulannya, human resources management dan human capital management itu harus muncul berdampingan untuk memberhasilkan perusahaan. Nah, apa yang dimaksud dengan capital, human capital, dan human capital management, dan bagaimana aplikasinya, kita akan bahas mengenai hal ini di topik selanjutnya. Sahabat Outcomers sekalian, kita lanjut diskusi kita di grup WA dengan grup WA namanya Klinik HCNMM. Dan sampai jumpa di topik yang berdaging berikutnya. Salam hormat.